Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuralisa Sni akan menjelaskan materi tentang yaitu pengertian akhlak. Akhlak adalah suatu istilah agama yang dipakai menilai perbuatan manusia apakah itu baik atau buruk. Sedangkan ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan agama yang berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. Ada beberapa contoh seperti perbuatan baik termasuk akhlak karena membicarakan nilai atau kriteria suatu perbuatan. Adapun pengertian akhlak secara terminologi, ada beberapa pendapat para ahli seperti menurut Ibnu Maskaweh. Menurut Ibnu Maskawih, menyebutkan bahwa akhlak yaitu keadaan jiwa yang mendorong atau mengajak melakukan suatu perbuatan tanpa melalui proses berpikir dan pertimbangan terlebih dahulu. Adapun dorongan jiwa yang melahirkan perbuatan manusia pada dasarnya bersumber dari kekuatan batin yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu satu tabiat atau pembawaan, yaitu suatu dorongan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan manusia, tetapi disebabkan oleh naluri atau garizah dari faktor warisan sifat-sifat dari orang tuanya atau nenek moyangnya. Yang kedua yaitu akal pikiran, yaitu dorongan jiwa yang dipengaruhi oleh lingkungan manusia setelah melihat sesuatu, mendengarkannya, merasakannya, serta merabanya. Alat kejiwaan ini hanya dapat menilai sesuatu yang lahir atau yang nyata. Yang ketiga yaitu hati nurani, yaitu dorongan jiwa yang hanya berpengaruh oleh alat kejiwaan yang dapat menilai hal-hal yang sifatnya abstrak atau yang batin. Karena dorongan ini mendapatkan keterangan atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas selain dari kata akhlak, ada beberapa kata yang sama dengan kata akhlak, yaitu etika dan moral. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan. Moral berasal dari kata Latin mos, yaitu prinsip-prinsip tingkah laku manusia yang sejalan dengan adat kebiasaan. Namun, dari sisi lain mempunyai unsur perbedaan. Misalnya, istilah etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada, karena itu etika merupakan suatu ilmu. Istilah moral digunakan untuk memberikan kriteria perbuatan yang sedang dinilai, karena itu moral bukan suatu ilmu tetapi merupakan suatu perbuatan manusia. Kesusilaan dan kesopanan. Kesusilaan berasal dari kata Sangsekerta yang terdiri dari kata su yang berarti lebih baik dan kata sila berarti prinsip atau aturan hidup. Jadi kesusilaan adalah dasar-dasar aturan hidup yang lebih baik. Sedangkan kesopanan berasal dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata sopan yang artinya tenang, beradab, baik, dan halus. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia yang kemudian menetapkannya apakah perbuatan itu tergolong baik atau tergolong buruk. Ilmu akhlak dapat pula disebut dengan ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia. Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam ilmu akhlak pada intinya adalah perbuatan manusia yang baik maupun buruk sebagai individu maupun sosial. Banyak contoh-contoh perbuatan yang termasuk perbuatan akhlak dan begitu juga sebaliknya. Seseorang yang membangun masjid, gedung sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan pos keamanan termasuk perbuatan akhlak yang baik. Karena itu berdasarkan kemauan manusia itu sendiri yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi jika seseorang yang memicingkan mata dengan tiba-tiba waktu benda berpindah dari gelap ke terang atau menarik tangan pada waktu tersengat api atau binatang buas bernapas, hati terang, hati yang berubah, orang yang menjadi ibu bapak kita, tempat tinggal kita, kebangsaan kita, warna kulit kita, dan tumpah darah kita itu tidak termasuk perbuatan akhlak, karena semua itu di luar perencanaan, kehendak atau pilihan kita. Jadi sekarang kita bisa memahami yang dimaksud ilmu akhlak adalah ilmu yang mengkaji suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dalam keadaan sadar maupun sendiri, tidak terpaksa dan sungguh-sungguh.
atau sebenarnya bukan perbuatan yang pura-pura. Perbuatan-perbuatan demikian selanjutnya diberi nilai baik atau buruk. Sekian dan Saya terima akan kasih. membacakan tentang pengaplikasi pembelajaran akhlak dalam perilaku sehari-hari. Contoh akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, menghormati orang yang lebih tua; yang kedua, menghargai orang yang lebih muda; yang ketiga, berkata lemah lembut kepada orang tua; yang keempat, memberikan hadiah kepada orang lain; yang kelima, menjenguk teman yang sedang sakit. Contoh akhlak baik lainnya yaitu bersedekah di kala lapang dan sempit, memberi makan orang yang kelaparan, membuang sampah pada tempatnya, berlaku adil kepada setiap orang. Selanjutnya, akhlak pendidikan, karakter, dan revolusi mental. Revolusi pendidikan adalah merubah secara mendasar pandangan masyarakat mengenai pendidikan itu sendiri. Merubah pandangan tentang pendidikan adalah lahan untuk mendapatkan uang. Pandangan tentang sekolah adalah tempat untuk berlomba-lomba mendapatkan kepintaran dan angka semata. Pandangan-pandangan seperti ini perlu dihilangkan dari benak masyarakat jika ingin mewujudkan pendidikan karakter yang benar-benar berkarakter. Lalu, perlunya ditanamkan pemahaman bahwa pendidikan adalah dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter dan menghasilkan manusia yang berkarakter, terdapat tahapan yang perlu diwujudkan. Tahapan ini hanya dilakukan secara mandiri oleh sekolah apapun institusinya, melainkan juga harus dipahami oleh 3 komponen penting, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Selanjutnya, rekomendasi yang bisa diambil berdasarkan analisa kembali di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, revolusi pandangan bahwa sekolah adalah lahan untuk mendapatkan kepintaran dan nilai tinggi dirubah menjadi sekolah merupakan lahan untuk transfer nilai dan pengembangan moral. Perubahan ini dilakukan melalui sosialisasi dan aksi besar-besaran yang mampu merubah pandangan masyarakat. Sasaran dari sosialisasi ini tentu saja bukan hanya guru dan siswa, namun juga keluarga siswa. Selanjutnya, pemerintah dan para pembuat kebijakan harusnya mampu menggerakkan para praktisi pendidikan, pemuda, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan utamanya sekolah, dalam rangka memperkenalkan perubahan ini pada seluruh masyarakat. Selanjutnya, pembangunan rantai yang terjalin antara ketiga komponen education network, keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah education network yang nantinya akan bisa mewujudkan keberhasilan pendidikan karakter yang holistik dan revolusioner. Yang keempat, perlu adanya kurikulum yang dibuat harusnya dapat mengakomodir semua kebutuhan anak, tidak hanya akademis, namun juga pengembangan aspek spiritual, budaya, seni, dan kemasyarakatan. Yang kelima, evaluasi terhadap semua kegiatan pendidikan harus dilakukan secara reguler. Pengembangan atau bahkan perubahan yang dilakukan harus pro siswa. Dengan demikian, hasil kerja keras dan dari elemen pemerintah, masyarakat, pendidik akan nyata dirasakan secara positif oleh peserta didik. Baiklah, sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.